Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran transmisi propagator dan plane water serba sama dan konduktor dan elektrik. Selanjutnya yaitu propagator adalah struktur yang digunakan untuk mengadu gelombang elektronik seperti gelombang radio dan gelombang mikro. Ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang radio dalam dimensi tertentu dalam bentuk tertentu, memungkinkan mereka untuk menempuh jarak yang lebih jauh dari sumber menuju antena dan untuk melakukan perjalanan hanya di area yang telah ditentukan untuk menghindari gangguan dan tabrakan dengan gelombang lain. Yang sering datang dalam bentuk tabung atau pipa logam rock-shaped yang berongga dan bervariasi dalam ukuran bentuk tergantung pada gelombang yang diperbanyak. Selanjutnya yang adalah struktur yang digunakan untuk membantu gelombang elektronik seperti gelombang radio dan gelombang mikro. Ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang radio dalam dimensi tertentu dalam bentuk tertentu, kemungkinan mereka jarak yang lebih jauh dari sumber. Ini mana cara yang melakukan perjalanan yang ditentukan untuk yang sering datang dalam bentuk tabung atau pipa seperti gelombang variasi dalam ukuran bentuk tergantung pada gelombang banyak. Nah, di sini ada yang kedua yaitu plane water serba sama. Di sini ada gelombang datar atau gelombang yang diaplikasikan sebuah bidang tegak lurus dengan arah permatakan, maka titik-titik gelombang tersebut dapat dibedakan tegak lurus memiliki sudut fasa yang sama jika jarak antara sumber gelombang dan diterima sangat jauh, maka sumber gelombang dapat dianggap sebagai sumber titik dari muka gelombang seolah membentuk bidang datar. Seperti inilah dalam muka gelombang hampir membentuk bidang datar sumber dari gelombang. Nah, yang keduanya yaitu gelombang datar memiliki sifat atau peraturan yang berbeda ketika gelombang tersebut merambat medium. Rambatnya dan sifat gelombang datar akan berbeda ketika harus merambut pada ruang bebas elektronik sempurna atau pada medium konduktor dalam konduktor merugi. Pada ruangan bebas atau medium elektronik sempurna memiliki faktor emisi hamparan LK1 dengan konsentrasi rendahan Q0 A kurang lebih dari, sedangkan dimensikan menurut konduktor sempurna memiliki faktor anti-si yang besar di mana telah A lebih dari 0, sehingga jika gelombang datar merapat pada medium elektronik merugi pada medium konduktor sempurna akan mengalami rendahan yang cukup besar sehingga akan muncul asik keep them atau sedalam kulit atau kedalaman pendensi. Gelombang datar bersama menunjukkan salah satu pemakaian yang paling sederhana dari persamaan Kerr dan memberikan ilustrasi mengenai prinsip perjalanan panjang gelombang, investasi gelombang, dan fasa dan fasa. Adapun menurut persamaan gelombang dapat diambil dari salah satu medium selanjutnya disebut saluran yang paling umum yang dapat mewakili semua medium. Hal tersebut disadari perbedaan parameter primer dan sekunder setiap medium. Selanjutnya medium yang bisa dijadikan kasus umum untuk persamaan gelombang adalah medium elektronik merugi. Pada medium ini mengandung sifat elektronik tetapi dapat dikontribusikan lebih dari 0. Itu saja yang bisa dikatakan tentang gelombang datar. Nah, yang selanjutnya yaitu konduktor dan elektrik. Bahan dipandang sebagai kumpulan muatan positif dengan negatif berasal dan komponen-komponen membentuk atom, yaitu inti atom, elektron, dan andai kata muatan di dalam bahan bebas bergerak setiap bagian bahan, maka bahan tersebut disebut sebagai bahan konduktor. Biasanya yang bebas bergerak di dalam konduktor adalah elektron. Jika ada sebagian elektron dalam konduktor yang tidak terkait dengan inti tertentu, konduktor atau ideal dapat memberikan muatan bebas dalam jumlah yang terbatas. 1 atau 2 elektron per atom tidak
berasosiasi dengan inti tertentu. Sebaliknya, bila semua elektron berkait pada suatu inti sehingga tidak dapat bergerak jauh dari inti tersebut, maka itu disebut isolator atau dielektrik. Atau dielektrik disebut juga semua muatan terikat pada atom atau molekul hanya bergerak sedikit dalam molekul. Nah, di dalam elektrik, muatan tidak dapat bergerak, adanya bahan di dalam medan listrik dapat mempengaruhi medan tersebut. Dan sebaliknya, medan juga dapat mempengaruhi susunan muatan di dalam bahan. Muatan-muatan yang berada di dalam konduktor yang diletakkan di dalam medan listrik akan menyusun diri sedemikian rupa hingga timbul medan yang meniadakan medan luar. Itu sebabnya medan listrik di dalam konduktor selalu sama dengan nol. Sebenarnya di dalam atom terdapat inti muatan positif dan sejumlah elektron mengelilingi inti. Kedua macam muatan tersebut akan dipengaruhi oleh medan listrik, sehingga muatan elektron dan inti akan saling berpisah. Bergeser kedudukan dalam keadaan ini, atom disebut terpolariasi dengan mempunyai momen dioperasi di Pohl-Henkel disebut yang searah dengan medan. Dapat dihubungkan bahwa demikian disebut polarisiran atom netral muatannya tidak mempunyai momen dipol. Kemudian karena ada pengaruh medan luar, maka terjadi momen dipol terimbas. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada materi yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.